Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genza Davis Febrialiano dari kelas A Ilmu Ukur Tanah dengan NIM 19 19 11 10 30 1065. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan vertikal atau perhitungan beda tinggi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Ukur Tanah kelas A. Pengukuran beda tinggi adalah suatu pekerjaan pengukuran untuk menentukan beda tinggi beberapa titik di muka bumi terhadap tinggi muka air laut rata-rata. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur penyipat datar. Yalon atau rambu ukur digunakan untuk membuat alat waterpass dalam memperjelas sasaran yang akan dibidik. Apabila delta HAB lebih besar daripada 0, maka posisi titik B lebih rendah daripada di titik A. Namun, apabila delta HAB lebih kecil daripada 0, maka posisi titik B lebih tinggi daripada titik A. Tipe pengukuran beda tinggi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat datar berantai, dan yang kedua, sifat datar memanjang. Tipe pengukuran beda tinggi. Yang pertama, pengukuran sifat datar berantai. Dilakukan apabila jarak antara dua buah titik yang diukur berjauhan. Pengukuran beda tinggi ini dilakukan pengukuran pergi pulang dengan pelaksanaan 1 hari yang dimulai dan diakhiri pada titik tetap. Yang kedua, pengukuran sifat datar memanjang, yaitu suatu pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui titik-titik sepanjang jalur pengukuran dan digunakan sebagai kerangka vertikal bagi suatu daerah pemetaan. Terima kasih telah menyaksikan. Dalam pembuatan jalan maupun pembangunan diperlukan suatu pengukuran beda tinggi agar dapat diketahui perbedaan tinggi yang ada di permukaan tanah. Sifat datar atau leveling adalah suatu operasi untuk menemukan beda tinggi antara dua titik di permukaan tanah. Sebuah bidang datar acuan atau datum ditetapkan dan elevasi diukur terhadap bidang tersebut. Beda elevasi yang ditentukan dikurangkan dari atau ditambah dengan nilai yang ditetapkan tersebut, dan hasilnya adalah elevasi titik-titik tadi. Pengukuran beda tinggi dapat diperoleh dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama dengan metode sifat datar yang menggunakan alat waterpass, dan yang kedua dengan metode trigonometris menggunakan alat total station atau theodolit. Kedua metode ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, metode sifat datar menghasilkan ketelitian lebih tinggi, namun kurang praktis dan kurang ekonomis digunakan pada area yang tidak datar dibandingkan dengan pengukuran beda tinggi secara trigonometris. Sedangkan metode trigonometris menghasilkan ketelitian yang lebih rendah, namun memiliki kelebihan karena alat total station sangat praktis digunakan di lapangan baik pada kondisi daerah pengukuran yang datar maupun yang bervariasi, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Tujuan pengukuran sudut vertikal adalah untuk menentukan satu, besarnya sudut tegak yang terbentuk antara dua titik terhadap arah mendatar atau arah vertikal. Yang kedua, jarak mendatar antara dua titik yang biasa dinamakan jarak optis. Yang ketiga, jarak tegak antara dua titik yang biasa dinamakan beda tinggi. Fungsi dari pengukuran beda tinggi sendiri yaitu untuk menentukan nilai ketinggian atau nilai elevasi suatu titik terhadap titik yang lain. Ada dua sistem dasar pengukuran sudut vertikal, yaitu yang pertama, sudut yang dihitung terhadap arah mendatar pada skala lingkaran vertikal yang disebut sudut miring atau heeling.
Yang kedua, sudut yang terbentuk dihitung terhadap arah vertikal atau tegak pada skala lingkaran vertikal disebut sudut zenit. Pengukuran beda tinggi dilakukan dengan menggunakan alat sifat datar atau waterpass. Alat ini didirikan pada suatu titik yang diarahkan pada dua buah rambu yang berdiri vertikal. Maka, beda tinggi dapat dicari dengan menggunakan pengurangan antara bacaan muka dan bacaan belakang. Penyipat datar adalah menentukan atau mengukur beda tinggi antara dua titik atau lebih. Ketelitian penentuan ukuran tergantung pada alat-alat yang digunakan serta pada ketelitian pengukuran dan yang dapat dilaksanakan. Biasanya, kayu sipat merupakan alat pertolongan yang paling sederhana pada penentuan beda tinggi beberapa titik tertentu. Kayu sipat biasanya berupa papan yang lurus dan sekitar 3 meter panjangnya. Kita pegang horizontal dengan bantuan sebuah nifo tabung, kemudian dengan sebuah rambu ukur beda tinggi antara dua titik tertentu. Pada penentuan beda tinggi dua titik yang jauh, pengukuran dengan kayu sipat menjadi sukar dan kurang teliti. Tetapi kayu sipat dipakai 5 kali dan dihorizontalkan dengan nifo tabung pada titik dan sepanjang sisi kayu sipat dan membaca rambu ukur. Sasaran itu lebih mudah kita capai dengan alat bidik sederhana, dengan celah pejera dan pejera seperti pada sebuah bedil. Alat ini dapat dipasang pada sebuah statif atau kaki 3 atau dipegang dengan tangan saja. Nilai kesalahan saat mengukur yang diperbolehkan ditentukan oleh jenis dan tugas alat penyipat datar dan ketelitian yang diharapkan. Akan tetapi, ketelitian yang diharapkan menentukan juga tipe alat penyipat datar yang harus digunakan. Kesalahan yang timbul biasanya kita bagi atas semua titik-titik yang diperhatikan pada penyipat datar. Perhitungan penyipat datar selalu dilakukan pada buku ukur dalam original untuk menghindari kesalahan pada waktu menyalin. Karena itu, buku ukur harus cukup besar supaya menghindari kekurangan baris-baris perhitungan pada saat kita mengolah data. Penyipat datar pun dibedakan menjadi dua, yaitu profil memanjang dan profil melintang. Profil memanjang diperlukan untuk membuat trase jalan, kereta api, jalan raya, saluran air, pipa air minum, dan sebagainya. Sedangkan profil melintang diperlukan untuk menggambarkan bentuk penampang melintang, suatu jalan ataupun saluran air yang direncanakan. Dengan jarak dan perbedaan tinggi titik-titik di atas permukaan bumi, didapatlah irisan arah melintang yang dinamakan profil melintang. Metode trigonometris. Metode trigonometris prinsipnya adalah mengukur jarak langsung atau jarak miring, tinggi alat, tinggi benang tengah rambu, dan sudut vertikal, zenit atau inklinasi yang kemudian direduksi menjadi informasi beda tinggi menggunakan alat teodolit. Seperti telah dibahas sebelumnya, beda tinggi antara dua titik dihitung dari besaran sudut tegak dan jarak. Sudut tegak diperoleh dari pengukuran dengan alat teodolit, sedangkan jarak diperoleh atau terkadang diambil jarak dari peta. Pada pengukuran tinggi dengan cara trigonometris ini, beda tinggi didapatkan secara tidak langsung, karena yang diukur di sini adalah sudut miringnya atau sudut zenit. Bila jarak mendatar atau jarak miring diketahui dan diukur, maka dengan memakai hubungan-hubungan geometris dihitunglah beda tinggi yang hendak dilakukan itu. Metode trigonometri atau trigonometria leveling dibagi menjadi dua, yaitu satu trigonometria leveling segitiga, yang kedua trigonometri leveling memanjang. Metode trigonometri yang memanjang merupakan pengukuran menggunakan dua titik yang terletak dalam segaris lurus dengan objek. Sedangkan metode trigonometri segitiga menggunakan dua titik pengukuran yang membentuk sudut dan membentuk segitiga dengan objek pengamatan. Kedua cara tersebut menggunakan prinsip atau sifat segitiga.
Kali ini saya akan mengambil studi case tentang pengaruh sudut vertikal terhadap hasil ukuran jarak dan beda tinggi metode trigonometris menggunakan total station Nikon DTM 352. Di dalam studi case ini menggunakan alat ukur total station. Secara fisik, alat ukur total station merupakan perpaduan antara alat ukur jarak dan sudut elektronik yang dilengkapi dengan sistem memori dan mikrokomputer untuk melakukan hitungan-hitungan sederhana. Kesalahan data ukuran menggunakan total station, terutama yang bersumber dari faktor manusia, dapat diminimalkan. Waktu pengukuran menggunakan alat total station dapat lebih cepat dibandingkan dengan teodolit. Salah satu data ukuran yang bisa diperoleh dengan melakukan pengukuran menggunakan total station adalah beda tinggi. Beda tinggi yang diperoleh menggunakan prinsip metode trigonometrik, yaitu salah satu metode penentuan beda tinggi yang didasarkan pada hasil ukuran sudut vertikal dan jarak antara dua titik yang akan ditentukan beda tingginya. Hasil pengukuran lapangan yang diperoleh dari studi case tersebut, data yang diperoleh adalah 1. Data beda tinggi hasil pengukuran sifat datar. Yang kedua, data yang diperoleh dari hasil pengukuran total station, antara lain berupa data beda tinggi, jarak miring, sudut vertikal, tinggi alat, dan tinggi target. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 1. Nilai konstanta ketelitian jarak adalah tetap, tidak dipengaruhi oleh panjangnya jarak. Dengan kata lain, kontribusi ketelitian jarak terhadap ketelitian beda tinggi tidak dipengaruhi oleh panjangnya jarak ukuran. Tetapi nilai konstanta tersebut semakin besar bila pengukuran menggunakan sudut elevasi yang semakin besar pula, namun peningkatannya tidak signifikan. Yang kedua, nilai konstanta ketelitian sudut elevasi dipengaruhi oleh panjangnya jarak ukuran sekaligus sudut elevasi yang digunakan. Namun, peningkatannya tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk jarak sampai dengan 800 meter, pengaruh ketelitian sudut terhadap ketelitian beda tinggi hampir tidak dipengaruhi oleh panjangnya jarak dan sudut elevasi yang digunakan. Yang ketiga, pada kondisi tertentu, pengaruh ketelitian sudut elevasi lebih besar dibandingkan pengaruh ketelitian jarak. Yang keempat, evaluasi pengaruh jarak dan sudut elevasi terhadap ketelitian beda tinggi. Berdasarkan data ukuran lapangan dengan asumsi bahwa ketelitian yang diperoleh ditunjukkan oleh selisih beda tinggi antara total station dan sifat datar sebagai acuan, maka hasil yang diperoleh diurutkan dalam subbab berikut. Hal ini diperoleh bahwa panjangnya jarak tidak berpengaruh terhadap ketelitian beda tinggi. Untuk jarak 10-300 meter di kolokasi juga menunjukkan pola yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan pada jarak ukuran 50 meter atau lebih, ketelitian sudut elevasi lebih berpengaruh terhadap perubahan ketelitian beda tinggi dibandingkan ketelitian jarak. Hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam perencanaan pekerjaan pengukuran beda tinggi, terutama mengenai ketelitian alat yang seharusnya digunakan. Kesimpulan yang didapat dari studi case tersebut yaitu yang pertama, penggunaan sudut vertikal yang bervariasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jarak maupun beda tinggi hasil ukuran total station. Yang kedua, berdasarkan hasil simulasi, ketelitian beda tinggi dipengaruhi oleh jarak dan sudut elevasi yang digunakan. Namun, untuk jarak sampai dengan 800 meter, peningkatannya tidak signifikan. Demikian juga hasil ukuran lapangan menggunakan pola hubungan yang acak antara jarak maupun sudut elevasi terhadap ketelitian beda tinggi. Yang ketiga, pada jarak ukuran 50 meter atau lebih, kontribusi ketelitian sudut terhadap perubahan ketelitian beda tinggi lebih besar dibandingkan kontribusi ketelitian jarak.
Sekian dari video saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.